Episode 21. MDPT. Resa berkunjung ke kota tempat suaminya bertugas. Sebenarnya wanita itu sudah lama ingin datang. Namun, Hendra tak mengizinkan, karena sesuai kesepakatan yang mereka buat bahwa pernikahan mereka hanya untuk memenuhi keinginan kedua orang tuanya. Mungkin bagi Hendra dia akan terpaksa menikahi wanita yang dipilihkan oleh kedua orang tuanya. Tetapi, tidak dengan Resa yang memang telah jatuh cinta dengan abang angkatnya itu. Ya, Resa adalah anak angkat di keluarga Hendra. Gadis itu diambil oleh ayah dan ibunya saat dia berumur 8 tahun di sebuah panti asuhan. Dan itulah yang membuat Hendra menolak permintaan dari kedua orang tuanya. Karena selama ini dia menganggap Resa sudah seperti adik kandungnya sendiri. Sekuat apapun Hendra menolak, tetapi ia akan tetap menyerah di saat sang ibu beralasan dengan penyakit jantung yang dia derita. Hendra tak ingin terjadi sesuatu pada ibunya, maka ia harus menikah dengan Resa. Di dalam pernikahan itu Hendra membuat kesepakatan dengan Resa, yang mana pernikahan itu adalah sebagai status saja. Karena Hendra dan Resa bertugas berbeda daerah, maka mereka mempunyai kesempatan untuk tak tinggal bersama. Resa bekerja di sebuah RS yang ada di kota tempat mereka tinggal. Sedangkan Hendra di RS luar kota. Kedua orang tuanya tidak tahu bahwa Hendra tak pernah pulang, karena Resa tinggal di rumah dinasnya. Hendra menunggu kedatangan istrinya di bandara. Hanya 20 menit menunggu ia sudah melihat sosok wanita yang hampir 1 tahun tak ia temui. Kini penampilan wanita itu tampak jauh berbeda, cunya terlihat lebih berisi, rambutnya dikuncir kuda. Hendra sedikit pangling, senyumnya begitu manis. "Hai, Mas." Sapa Resa dengan senyum khasnya. "Hai, kamu apa kabar?" Balas Hendra tampak sedikit gugup, saat Resa meraih tangannya untuk disalimi dengan taksim. "Alhamdulillah aku baik," jawab Resa. Kini tatapan mereka bertemu, dan tentu saja dengan degup jantung mereka masing-masing. "Apakah kita akan berdiri saja seperti ini? Mas tidak ingin membawaku pergi dari sini?" Kelakar Resa yang membuat Hendra semakin salah tingkah. "Ah, ya, ayo masuklah." Hendra membukakan pintu mobil untuk istrinya, setelah itu ia menduduki bangku kemudi. Sementara itu di tempat lain, Hanan baru saja selesai mengurusi sang istri, yaitu memandikan, menyuapi makan, dan ditutup dengan minum op 4 teh. Hanan membawa Alia di taman belakang yang tak jauh dari kolam renang. Wanita itu tampak begitu senang main satu kemati udara segar. "Hanan, mandi," rengeknya saat melihat kolam renang. "Jangan dek, kamu kan sudah mandi. Ayo kita duduk di sana," ajak Hanan membimbing tangan istrinya untuk duduk di sebuah kursi panjang. "Ses. Anak ibu jangan menangis ya. Lihat di sana ada kolam, apakah kamu mau mandi?" Celoteh wanita itu pada boneka yang ada dalam P3 lukannya. "Alia, coba kamu pandang dengan benar. Ini bukan B4Y, ini hanya boneka Alia," ucap Hanan sembari meraih boneka itu dari P3 lukan Alia. "Tidak, ini B4Y-ku. Awas kamu." Alia merebut kembali boneka itu dan mendorong tubuh Hanan agar menjauh. Hanan masih berusaha untuk mengembalikan ingatan sang istri, tanpa ia sadari ada 2 pasang mata yang sedang mengawasi. "Hanan, ada telepon untuk kamu," panggil sang mama dari teras belakang. "Alia, kamu jangan kemana-mana ya, aku angkat telepon dulu," ucap Hanan sembari mengusap kepala Alia dengan lembut. "Hanan, mandi," balasnya sembari menunjuk kolam renang. "Baiklah,
Nanti kita akan mandi di sana, tapi aku angkat telepon dulu ya. Alia hanya mengangguk dan tersenyum senang, saat dijanjikan mandi di kolam renang yang airnya terlihat begitu bersih. Saat Hanan telah masuk ke dalam rumah, Evi dan Nova segera bergegas menuju di mana Alia sedang duduk. Nova, cepat kerjakan tugasmu sekarang. Tita Evi pada wanita yang dia inginkan untuk menjadi menantu. Tapi, bagaimana nanti jika Hanan tahu? Ya Tante. Tanya wanita tampak cemas. Sudah, biar tante yang menjaga di sini. Ayo cepat. Nova mengangguk patuh, dia segera menghampiri Alia yang masih sibuk dengan bonekanya. Hei, wanita G1 lah. Ayo ikut aku. Nova meraih tangan Alia dan menariknya ke pinggir kolam renang. Nggak mau. Berontak Alia sembari memukul tubuh wanita itu dengan bonekanya. Ayo cepat. Kamu ingin mandi kan? Ayo mandi sana. Sekalian nggak usah keluar. Nova masih berusaha membawa Alia menuju bagian terdalam di kolam itu. Setelah sampai di pinggir kolam renang, Nova mendorong tubuh Alia untuk masuk ke dalam. Namun, Alia mengelak dan dengan cepat ia mendorong Nova hingga akhirnya wanita itu terjun ke kolam renang. Hahaha. Kamu pinter berenang. Tapi, aku tidak mau mandi denganmu. Aku mau mandi dengan Hanan, celoteh Alia dengan tawa kegirangan. Eva yang mendengar tawa Alia, ia segera menghampiri mereka. Dan terlihat Nova sudah basah kuyup sembari naik ke atas. Ada apa ini? Tanya Hanan yang sudah berdiri di sana. Itu tadi Alia ngedorong Nova ke kolam renang, adu Eva pada anaknya. Masa sih? Bukannya tadi Alia duduk di sana? Tanya Hanan sedikit curiga. Hanan, aku tidak mau mandi dengan dia. Aku mau mandi dengan kamu dan anak kita, jawab Alia tampak begitu santai. Ya baiklah, ayo kita ganti pakaian dulu. Hanan merangkul Alia masuk ke dalam untuk mengganti pakaian santai untuk mereka bawa berenang. Hah, kesel banget deh. Teriak Nova pada Alia. Sudah, kamu tenang saja. Sekarang kita cari cara lain untuk menyingkirkan wanita itu, ucap Eva menenangkan Nova. Sepertinya wanita G1 lah itu mempunyai kekuatan, Tan, cicitnya sembari melipat kedua tangannya di D4 Kekuatan bagaimana? Itu hanya kamu saja yang kurang cepat geraknya. Sudahlah, ayo ganti pakaian kamu. Nanti kita pikirkan kembali bagaimana caranya menyingkirkan Alia, balas wanita baya itu yang segera beranjak. Sementara itu di sebuah kafe, Hendra dan Resa baru saja duduk setelah memesan minuman untuk menemani mereka ngobrol. Mas Hen, nggak dinas hari ini? Tanya Resa sembari menatap wajah tampan suaminya. Enggak, sengaja izin hari ini, jawab Hendra sedikit menundukkan pandangannya dari tatapan sang istri. Mas ingin bicara apa? Tanya Resa pada pokok bahasan. Aku ingin kamu pindah tugas di sini, jawab Hendra yang membuat Resa menatap tak percaya. Maksud kamu? Res, aku ingin kita menjalani pernikahan yang serius. Ini sudah tahun ketiga di pernikahan kita. Aku ingin kita tinggal seatap dan memulai untuk membuka hati masing-masing agar bisa menerima satu sama lain, jelasnya pada sang istri. Dan tentu saja Resa dibuat tak percaya dengan permintaan suaminya. Resa tak bisa menyembunyikan rasa haru dalam hatinya. Inilah yang ia harapkan selama ini. Dan tentu saja ia akan menerima dengan senang hati. Apakah Mas Hen serius? Tanyanya masih kurang yakin. Episode 22. Apakah Mas Hen serius? Tanya Resa masih belum percaya. Ya aku serius. Apakah kamu bersedia?
Jawab Hendra yakin. Ya, aku bersedia. Terima kasih ya, ucap Hendra tersenyum bahagia mendengar jawaban dari sang istri. Aku yang berterima kasih, Mas, karena aku sudah lama menginginkan hal ini, timpal Resa dengan mata berkaca-kaca. Kenapa begitu? Bukankah selama ini kamu juga terpaksa menerima keinginan ayah dan ibu? Tanya Hendra tak mengerti. Aku tidak pernah terpaksa, Mas. Aku sudah ikhlas menerima takdir yang telah ditetapkan oleh Allah, dan aku percaya bahwa kamulah jodoh terbaik untukku, jawab Resa sembari menatap mata teduh sang suami. Ya, mari kita saling membuka hati untuk saling mencintai, jawab Hendra yang mendapat senyuman oleh Resa. Mungkin itu lebih tepat untuk dirimu, Mas, karena perasaan cintaku telah lama kusimpan dalam hati. Aku sangat mencintaimu, tetapi aku tidak ingin memperlihatkan demi menjaga hubungan kita agar tetap baik-baik saja, ucap Resa dalam hati. Hei, kenapa menatapku begitu? Tanya Hendra sembari melambaikan tangannya di depan wajah cantik wanita yang berprofesi sebagai psikolog itu. Ah, tidak apa-apa. Emang nggak boleh ya? Timpalnya dengan senyum manis. Boleh, tapi jangan seperti itu, aku jadi takut, timpal pria itu tersenyum gaje. Takut kenapa? Takut terlalu cepat jatuh cinta. Hehe, pria itu cengengesan. Ish, pinter banget kamu ngegombalnya. Hehe, lagi belajar. Jika Hendra dan Resa sedang main satu kemati kebersamaan, berbeda dengan pasangan yang belum genap 1 bulan menikah itu. Hanan, ayo cepat. Panggil Alia sembari berlari kecil menuju kolam renang. Alia, pelan-pelan. Sahut Hanan mempercepat langkahnya. Alia sudah berdiri di pinggir kolam renang. Matanya menatap lurus ke depan, sekilas bayangan kedua orang tuanya melintas dalam ingatannya. Ibu, ayah, serunya. Alia, sini. Jangan di sana. Hanan menghampiri sang istri, karena Alia berdiri di pinggir kolam yang kedalamannya 2 meter. Ia takut Alia tidak bisa berenang, maka lebih baik membawanya mandi di kedalaman standar saja. Namun, belum sempat Hanan meraih tangannya. Biur. Gadis itu telah melompat masuk ke dalam kolam. Seketika Hanan terkesiap dan segera melompat, karena ia melihat Alia tenggelam. Alia. Hanan menyelam untuk membawanya ke tempat yang lebih dangkal. Dan lagi-lagi pria itu dibuat tak percaya. Bah, Alia naik ke permukaan sembari mengejutkan suaminya. Dengan tawa kegirangan, Hanan menghela nafas dalam. Ternyata wanita cantik itu sangat mahir berenang. Hahaha. Hanan bedoh. Kenapa wajahmu seperti itu? Ayo sini Hanan kejar aku. Ucapnya sembari memercikkan air ke wajah Hanan. Astagfirullah dek. Hanan hanya bisa beristighfar dengan senyum tipis saat melihat kelakuan sang istri. Pria itu segera menyelam untuk mengejar Alia. Dan terdengar gelak tawa pasangan itu. Hanan mentigaluk tibu Alia dengan erat, sehingga wanita itu tak bisa bergerak. Kini tatapan mereka bertemu. Hanan menatap wajah cantik istrinya dengan dalam. B1 birnya yang berwarna pis begitu mengnoda. Kap. Dengan spontan Hanan mengecup B1 bir Alia. Sesaat wanita itu terpaku dikala B1 birnya disentuh oleh lelaki yang sedang membelenggu P1 gangnya. Buk, buk. Hanan, lepaskan aku. Alia memukul D4 Hanan dan meronta ingin dilepaskan. Alia, tatap wajahku. Hanan merangkum kedua pipi sang istri agar tetap menatap wajahnya. Alia, sadarlah dek, sembuhlah. Aku berjanji akan membahagiakan dirimu. Kita akan memulai kehidupan baru, kita akan memiliki anak.
Kita akan merawat mereka hingga dewasa. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, Alia, ucap Hanan menatap sendu. Alia hanya menggelengkan kepalanya dengan wajah tertunduk. Terdengar suara isakan kecil keluar dari B1 birnya. Hanan, lepaskan aku mau anakku, ucapnya sembari mendorong tubuh Hanan agar menjauh. Hanan menghela nafas dalam, ia tak lagi memaksa ingatan sang istri kembali, tapi menurutnya sudah ada kemajuan sedikit, karena Alia bisa merasakan haru saat dirinya mengungkapkan perasaan padanya. Hanan mendekap tubuh mungil itu sembari mengecup puncak kepalanya berulang kali. Tidak apa-apa, sayang, pelan-pelan saja mengingat semuanya. Jangan takut, aku akan selalu ada bersamamu, ucap Hanan sebelum melepaskan dekapannya. Kini pasangan itu kembali melanjutkan bom 4 in air. Alia tampak begitu senang dan tertawa lepas, hingga tak mereka sadari kedua orang tuanya dan juga Nova sedang memperhatikan dari balkon lantai 2. Lihatlah, wanita G1 lah itu sedang main satu kemati hidupnya. Dan anakmu yang bedo itu juga tampak bahagia bersama pasangannya yang kurang akal itu, ucap Bimo pada sang istri. Tenanglah, kita akan menyingkirkan wanita itu dari kehidupan Hanan, jawab Evi dengan senyum jahatnya. Tapi bagaimana caranya, Tante? Tanya Nova tak mengerti. Jika tidak bisa secara kasar, maka akan kita lakukan secara halus, jawab Evi sembari menatap suami dan wanita muda itu secara bergantian. Apa rencana kamu? Tanya Bimo pada istrinya. R4 Chun, jawabnya singkat. R4 Chun. Apakah kita akan memberikan R4 Chun pada wanita itu? Tanya Nova tak paham. Ya, kita akan memberikan R4 Chun pada makanan atau minumnya, dengan itu kita bisa lebih mudah memberi kesaksian palsu pada Hanan, bahwa wanita G1 lah itu telah meminumnya sendiri tanpa sepengetahuan kita, jelasnya. Kembali wanita baya itu mengukir senyum licik. Ya, sepertinya itu adalah ide yang bagus. Kapan rencana itu akan kita realisasikan? Tanya Bimo sudah tak sabar menyingkirkan Alia dari kehidupan anaknya. Mereka sudah tak sabar untuk menikahkan Hanan dengan Nova, agar kerjasamanya dengan keluarga wanita itu berjalan lancar. Jangan gegabah, Pak. Biarkan Hanan kembali bertugas dulu. Sementara itu Hendra telah membawa Resa ke kediamannya yang baru. Hendra sengaja membeli sebuah rumah untuk ia tempati bersama sang istri. Apakah ini rumah dinas kamu, Mas? Tanya Resa sembari menduduki bokongnya di sofa empuk yang ada di ruang tamu. Ini rumah kita. Aku sengaja membelinya untuk memulai hidup baru denganmu. Apakah kamu suka? Tanya Hendra yang ikut duduk di samping istrinya. Ya, aku sangat suka, jawab Resa tersenyum bahagia. Alhamdulillah jika kamu suka. Oh ya, aku ingin minta tolong padamu, ucap Hendra yang mendapat tatapan tak mengerti dari Resa. Minta tolong apa? Tolong bantu kembalikan ingatan seorang wanita, yang kini sedang terkena guncangan J1 setelah anaknya meninggoy dunia, jelas Hendra pada istrinya. Siapa dia? Tanya Resa menatap curiga. Namanya Alia. Ada hubungan apa kamu dan Alia? Jangan katakan bahwa wanita itu adalah kekasihmu. Dan 4 anak itu dari hasil hubungan kalian. Tuding Resa dengan kalap tanpa berpikir secara sehat. Astagfirullah, kenapa kejam sekali tuduhan kamu, Res? Walaupun hubungan kita selama ini tak harmonis, tetapi aku tidak pernah mengkhianati pernikahan kita. Aku masih setia, jawab Hendra dengan tegas. Terus, siapa Alia itu? Kenapa kamu begitu menginginkan aku untuk membantunya? Tanya Resa dengan gugup dan merasa bersalah.
Dia istrinya sahabatku, Hanan. Nanti akan aku ceritakan. Sekarang ayo istirahat dulu, sepertinya kamu sedang lelah, jadi butuh istirahat, ucap Hendra sembari meraih tangan istrinya untuk membawa masuk ke dalam kamar. Mas, kita tidur satu kamar. Tanya Resa tampak ragu. Iya? Kenapa? Bukankah kita sudah sepakat untuk memulainya dari awal? Bahkan kita bisa melakukan tipis-tipis dulu untuk pemanasan, jawab Hendra sembari mengedipkan matanya dengan senyum nakal. Mas. Seketika wajah Resa merah padam.